Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak sufi yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Dahulu berdirilah sebuah negeri yang dilimpahi keberkahan. Tanahnya subur, udaranya sejuk, dan buah-buahan tumbuh berlimpah tanpa henti. Seakan musim panen tak pernah berakhir. Kehidupan di sana begitu makmur, penuh syukur, dan dihiasi kedamaian yang menenteramkan hati. Namun waktu membawa kisahnya sendiri. Pada suatu hari datanglah sebuah musibah besar yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Seketika semua kenikmatan itu runtuh. Negeri yang dahulu hijau dan subur berubah menjadi porak-poranda. Kemakmuran yang dulu dirasakan kini berganti menjadi kesedihan dan penderitaan. Setelah bencana itu berlalu, tanah yang dulunya begitu ramah terhadap kehidupan berubah menjadi kering dan tandus. Ia tak lagi mampu menumbuhkan tanaman seperti sedia kala. Hanya tersisa dua jenis pohon yang mampu bertahan. Namun keduanya nyaris tak memberi manfaat bagi penduduk yang menggantungkan hidup di negeri itu. Di balik kehancuran tersebut, tersimpan pelajaran yang begitu dalam. Sebuah kisah yang bukan sekadar sejarah, melainkan peringatan penuh hikmah dan pelajaran yang berharga. Begitu pentingnya kisah ini hingga nama negeri tersebut diabadikan dalam salah satu surat di dalam Al-Quran. Maka pada kesempatan kali ini, mari kita menyelami lebih dalam, mengupas kisah tentang azab yang menimpa kerajaan Sabah. Sebuah cerita yang syarat makna, peringatan, dan pelajaran bagi umat manusia sepanjang zaman. Dikisahkan, raja yang memimpin negeri itu adalah Sabah bin Yasjib bin Ya'rib bin Qahtan. Seorang lelaki yang namanya kelak diabadikan dalam sejarah dan menjadi bagian dari pelajaran besar bagi umat manusia. Ketika surat Sabah diturunkan, seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah dengan penuh rasa ingin tahu. "Wahai Rasulullah, apakah Sabah itu nama sebuah tempat ataukah seorang wanita?" Dengan bijak, Rasulullah menjawab, "Sabah bukanlah nama sebuah tempat dan bukan pula nama seorang wanita. Sabah adalah nama seorang laki-laki. Dari lelaki inilah bermula sebuah bangsa besar. Ia memiliki 10 orang anak yang kelak menyebar ke berbagai wilayah, membentuk peradaban dan keturunan yang luas. 4 di antara mereka menetap di wilayah Yaman, melanjutkan kehidupan di tanah asal yang subur dan penuh keberkahan. Mereka adalah Lahm, Judzam, Khas'an, dan Amilah. Sementara 6 lainnya berangkat menuju Syam, membuka lembaran baru di tanah yang berbeda. Mereka adalah Al-Azdu, Al-Ash'ariyun, Himyar, Masij, Anmar, dan Kindah. Dari perjalanan mereka, lahirlah berbagai kabilah besar yang kemudian dikenal dalam sejarah Arab. Sebuah kisah tentang asal-usul, tentang peradaban, dan tentang bagaimana satu nama, Sabah, menjadi awal dari jejak panjang yang penuh makna. Menurut riwayat para ahli sejarah, sebelum Ratu Balqis bertemu dengan Nabi Sulaiman, ia dan kaumnya masih menyembah matahari sebagai Tuhan mereka. Kehidupan mereka dipenuhi keyakinan yang keliru, meski secara lahir tampak sebagai bangsa yang maju dan makmur. Namun takdir mempertemukannya dengan seorang nabi yang membawa kebenaran. Dalam pertemuan yang penuh hikmah itu, hati Ratu Balqis pun luluh. Ia menyadari kekeliruannya selama ini. Dengan penuh kerendahan hati, ia akhirnya memeluk ajaran tauhid dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perubahan itu bukan hanya terjadi pada dirinya, tetapi juga merambat kepada kaumnya. Banyak dari mereka yang mengikuti langkah sang ratu, meninggalkan penyembahan kepada matahari dan kembali kepada jalan yang benar. Dengan penuh penyesalan dan kejujuran, Ratu Balqis mengakui kesalahannya, sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran, Surah An-Naml, ayat 44. "Ya Tuhanku, sungguh aku telah berbuat zalim terhadap diriku, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam." Sejak saat itu kehidupan negeri Sabah berubah. Keimanan yang tumbuh di hati mereka menjadi sebab turunnya keberkahan dari langit dan bumi. Allah melimpahkan rezeki yang luas, kenikmatan yang melimpah,
dan menjadikan negeri itu sebagai salah satu contoh kemakmuran yang luar biasa dalam sejarah. Ada 4 karunia besar yang Allah anugerahkan kepada negeri tersebut sebagai balasan atas keimanan mereka. Karunia yang menjadikan Sabah dikenal sebagai negeri yang bukan hanya makmur, tetapi juga diberkahi. Karunia pertama yang Allah anugerahkan kepada negeri Sabah adalah udara yang begitu bersih dan menyejukkan, berbeda jauh dengan negeri-negeri lain. Kesegarannya bukan sekadar memberi kenyamanan, tetapi juga membawa kesembuhan. Dikisahkan orang-orang yang datang dalam keadaan sakit, cukup dengan menghirup udara negeri itu, perlahan merasakan tubuhnya kembali pulih. Seolah-olah setiap hembusan angin di sana membawa kehidupan. Lantaran tingkat kebersihan udaranya yang begitu tinggi, siapapun yang terkena penyakit disebabkan sejenis hewan kutu ataupun bakteri, seketika semuanya akan mati. Dan tubuh mereka akan menjadi sehat, bersih dari gangguan hewan-hewan tersebut. Karunia kedua, karena kebersihan udara yang luar biasa itu, negeri Sabah hampir tak tersentuh oleh gangguan makhluk-makhluk kecil, seperti tikus, hama, kalajengking, rayap, nyamuk, hingga kutu. Semuanya nyaris tidak ditemukan. Bahkan jika ada yang masuk tanpa sengaja, mereka akan mati seketika. Lingkungan yang begitu bersih menjadikan negeri itu terasa nyaman, aman, dan terjaga dari hal-hal yang mengganggu kehidupan manusia. Karunia ketiga adalah limpahan rezeki yang tiada habisnya. Allah melapangkan kehidupan penduduk Sabah dengan kekayaan yang melimpah. Hampir tidak ada yang hidup dalam kekurangan. Setiap orang memiliki kecukupan, bahkan lebih dari yang mereka butuhkan. Kemakmuran ini melahirkan ketenangan. Tak ada rasa iri, tak ada dorongan untuk berbuat jahat. Negeri itu pun menjadi tempat yang aman, jauh dari pencurian dan perampokan, karena semua hati merasa cukup. Dan karunia keempat, negeri Sabah diberkahi dengan hasil pertanian yang begitu melimpah. Seakan bumi di sana tak pernah lelah memberi. Berbagai jenis buah-buahan dan sayuran tumbuh subur dan dapat dipanen setiap hari, tanpa terikat oleh musim. Tanahnya begitu ramah, airnya begitu cukup, dan setiap benih yang ditanam seolah tumbuh dengan keberkahan yang berlipat. Tak hanya melimpah, hasilnya pun istimewa. Buah-buahan di negeri ini dikenal berukuran lebih besar, dengan rasa yang lebih kuat dan lezat dibandingkan dengan yang tumbuh di tempat lain. Seakan setiap hasil bumi mengandung cita rasa yang diperkaya oleh keberkahan. Jika seseorang menanam semangka di sana, maka buah yang dihasilkan akan jauh lebih besar dan lebih manis daripada semangka dari negeri manapun. Karena keunggulan dan kelimpahan itu, negeri Sabah menjadi tujuan para pedagang dari berbagai penjuru. Mereka datang membawa harapan, lalu kembali dengan hasil yang melimpah. Perdagangan pun berkembang, menjadikan negeri ini bukan hanya makmur dari dalam, tetapi juga dikenal luas oleh dunia luar. 4 karunia besar telah Allah limpahkan: udara yang menyehatkan, lingkungan yang bersih, kehidupan yang makmur, dan hasil bumi yang melimpah. Sebuah gambaran negeri yang hampir sempurna di mata manusia. Diriwayatkan dalam kisah para ulama, salah satunya oleh Ibnu Qatadah, bahwa betapa luar biasanya keberkahan negeri Sabah. Disebutkan, seseorang yang memasuki kebun-kebun di sana cukup membawa keranjang di atas kepalanya tanpa perlu memetik satupun buah, namun keranjang itu akan terisi dengan sendirinya. Buah-buahan jatuh tanpa henti dari pepohonan, seakan bumi dan langit bekerja bersama untuk memberi rezeki kepada penduduknya. Tak perlu memanjat, tak perlu bersusah payah. Segala sesuatu terasa begitu mudah, begitu dekat, dan begitu melimpah. Keadaan ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Quran yang menggambarkan negeri Sabah sebagai sebuah tanda kebesarannya. Sesungguhnya bagi kaum Sabah ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. 2 kebun yang disebutkan ini terletak di sebuah lembah subur di wilayah Ma'rib, diapit oleh 2 gunung yang menjaga kesuburan tanahnya. Air mengalir dengan cukup, tanahnya gembur, dan setiap sudutnya dipenuhi kehidupan.
Namun menurut riwayat Al-Qushairi, penyebutan dua kebun dalam ayat tersebut bukanlah berarti hanya dua kebun secara harfiah, melainkan gambaran dari hamparan kebun-kebun luas yang membentang di sisi kanan dan kiri lembah itu. Jumlahnya sangat banyak, tak terhitung, dan masing-masing dipenuhi dengan berbagai jenis buah dan sayuran yang melimpah. Pemandangan itu bagaikan surga di dunia, hijau sejauh mata memandang, penuh dengan hasil bumi yang terus memberi tanpa henti. Sebelum mencapai puncak kemakmuran itu, negeri Sabah pernah melalui masa-masa sulit. Para petani kerap mengalami gagal panen karena kekurangan air. Padahal di negeri tersebut mengalir sebuah sungai besar, sumber kehidupan yang seharusnya membawa kesejahteraan. Namun sayangnya, aliran sungai itu terlalu jauh dari ladang dan kebun warga, sehingga airnya tak mampu menjangkau tanah-tanah pertanian mereka. Kondisi ini mendorong masyarakat Sabah untuk berpikir dan berusaha. Mereka tidak menyerah pada keadaan. Dengan tekad dan kebersamaan, mereka berinisiatif membangun sebuah sistem irigasi yang mampu mengalirkan air ke seluruh penjuru negeri. Dari situlah lahir sebuah mahakarya besar, sebuah bendungan yang kelak menjadi simbol kejayaan mereka. Bendungan itu dibangun untuk menahan dan mengatur aliran air sungai, lalu menyalurkannya ke kebun-kebun dan sawah-sawah yang sebelumnya kering. Kini, bendungan itu dikenal dengan nama Bendungan Ma'rib atau Bendungan Arim, dengan panjang sekitar 620 meter, lebar 60 meter, dan tinggi 16 meter. Bangunan ini merupakan pencapaian luar biasa untuk ukuran zamannya. Ia bukan hanya sekadar bendungan, tetapi juga bukti kecerdasan, kerja keras, dan visi jauh ke depan dari masyarakat Sabah. Diperkirakan, bendungan ini telah berdiri sejak abad ke-7 atau ke-8 sebelum Masehi. Dalam beberapa riwayat sejarah disebutkan bahwa pembangunannya dinisbatkan kepada Sabah bin Yasjib, sosok yang menjadi awal dari peradaban besar tersebut. Sejak berdirinya bendungan ini, air pun mengalir dengan teratur. Tanah yang sebelumnya kering berubah menjadi subur. Kebun-kebun kembali hidup dan hasil pertanian meningkat dengan pesat. Negeri Sabah pun menjelma menjadi salah satu wilayah paling makmur di masanya. Namun dalam sebagian kitab tafsir disebutkan bahwa pembangunan bendungan besar itu juga dinisbatkan kepada Ratu Balqis. Pada masa kepemimpinannya, negeri Sabah sempat dilanda konflik serius di antara masyarakat, terutama dalam perebutan sumber air. Perselisihan itu bukan sekadar perdebatan, tetapi telah berkembang menjadi pertikaian yang menelan korban jiwa. Melihat keadaan tersebut, Ratu Balqis mengambil langkah bijak dan tegas. Ia berinisiatif membangun sebuah bendungan besar, agar aliran air dapat diatur dan didistribusikan secara merata ke seluruh wilayah. Dengan adanya sistem ini, tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan, dan konflik yang sebelumnya berkecamuk perlahan mereda. Dari bendungan itulah, kehidupan negeri Sabah berubah secara drastis. Tanah-tanah yang dahulu kering, kini menjadi hijau dan subur. Kebun-kebun kembali hidup, hasil panen melimpah, dan kesejahteraan menyelimuti seluruh negeri. Air yang dulu menjadi sumber perselisihan, kini justru menjadi sumber persatuan dan keberkahan. Keamanan dan kemakmuran itu bahkan diabadikan dalam firman Allah di Al-Quran. Dan kami jadikan antara mereka dan negeri-negeri yang kami berkahi, beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan jarak-jarak perjalanan di antara negeri-negeri itu. Berjalanlah kamu di antaranya pada malam dan siang hari dengan aman. Quran, Surah Sabah, ayat 18. Menurut sebagian ulama, ayat ini menggambarkan betapa mudah dan nyamannya kehidupan masyarakat Sabah pada masa itu. Mereka sering melakukan perjalanan jauh menuju wilayah Syam. Namun perjalanan itu terasa ringan dan aman, baik di siang hari maupun malam hari. Di sepanjang jalur utama yang menghubungkan kedua negeri, terbentang kebun-kebun yang subur di sisi kanan dan kiri jalan. Pepohonan dipenuhi buah-buahan segar yang menggantung lebat, seakan menyambut setiap musafir yang melintas. Siapapun yang bepergian tidak perlu membawa bekal makanan atau minuman. Mereka dapat dengan mudah memetik buah yang tersedia,
serta minum dari aliran air yang jernih di sekitar kebun-kebun tersebut. Perjalanan yang biasanya melelahkan di negeri Saba justru menjadi pengalaman yang menenangkan. Tak ada rasa takut, tak ada ancaman, dan tak ada kekurangan. Para musafir tidak khawatir akan serangan orang jahat, tidak pula cemas akan lapar dan dahaga. Semua kebutuhan seakan telah disiapkan oleh alam yang diberkahi. Keadaan ini merupakan salah satu tanda kebesaran Allah yang diabadikan dalam Al-Quran surah Saba ayat 15. Sungguh pada kaum Saba terdapat tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Dikatakan kepada mereka, makanlah dari rezeki Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Keberkahan yang melimpah itu sejatinya menjadi panggilan halus agar kaum Saba senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dahulu, sebelum datangnya cahaya tauhid, mereka hidup dalam keyakinan yang keliru, menyembah matahari dan bintang, mengikuti jejak nenek moyang mereka. Namun ketika Ratu Balqis bertemu dengan Nabi Sulaiman, segalanya berubah. Sang ratu menerima kebenaran dengan hati yang lapang, lalu diikuti oleh seluruh rakyatnya. Mereka bersatu dalam taubat, meninggalkan kesyirikan, dan berjanji untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai balasan atas keimanan itu, Allah melimpahkan rezeki yang luar biasa. Negeri Saba menjelma menjadi simbol kemakmuran, tanah yang subur, kehidupan yang tentram, dan nikmat yang seakan tak pernah habis. Namun waktu berjalan, dan ujian datang dalam bentuk yang tak disadari. Perlahan, sebagian dari mereka mulai terlena. Mereka menikmati karunia, tetapi melupakan sang pemberi. Rasa syukur memudar, digantikan oleh kelalaian, hingga akhirnya mereka kembali kepada kebiasaan lama, menyembah matahari dan bintang, meninggalkan tauhid yang dahulu mereka peluk. Padahal Allah tidak langsung menurunkan azab. Dengan kasih sayangnya, Dia mengutus para nabi, disebutkan dalam sebagian riwayat, jumlahnya hingga 13 nabi, untuk mengingatkan dan mengajak mereka kembali ke jalan yang benar. Namun seruan itu ditolak, kebenaran didustakan, hati mereka semakin jauh dari petunjuk. Hingga akhirnya datanglah keputusan yang tak terelakkan. Allah menurunkan azab sebagai pelajaran atas kedurhakaan mereka, sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran, surah Saba ayat 16. Maka mereka berpaling, lalu kami datangkan kepada mereka banjir yang besar, banjir Al-Arim, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi buah yang pahit, pohon asal, sejenis pohon cemara, dan sedikit dari pohon sidir, bidara. Banjir besar itu dikenal sebagai banjir Al-Arim, sebuah peristiwa dahsyat yang menghancurkan kejayaan yang telah mereka bangun. Kebun-kebun yang dahulu subur berubah menjadi tandus, buah-buahan yang lezat berganti dengan tanaman yang pahit dan tak bernilai. Tentang sebab hancurnya bendungan Ma'rib terdapat beberapa riwayat. Salah satunya sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Ashur. Disebutkan bahwa bendungan itu runtuh akibat konflik dan peperangan di antara kaum Saba sendiri. Perpecahan yang melemahkan mereka hingga akhirnya membawa kehancuran. Dalam situasi konflik yang berkepanjangan, kaum Saba tidak sempat memperbaiki kerusakan yang mulai muncul pada bendungan Ma'rib. Perpecahan telah melemahkan mereka. Dan ketika sebuah peradaban mulai retak dari dalam, kehancuran seringkali tinggal menunggu waktu. Dalam riwayat lain yang juga disampaikan oleh Ibnu Ashur, disebutkan bahwa musuh-musuh mereka yang iri terhadap kemakmuran Saba berusaha merusak bendungan tersebut. Namun, hampir seluruh kitab tafsir sepakat pada satu hal yang paling masyhur, bahwa kehancuran itu datang melalui perantara yang tak disangka, yakni sekumpulan hewan tikus. Ini bukanlah tikus biasa. Hewan-hewan itu dikisahkan berukuran besar, bahkan mendekati seukuran kucing. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tikus-tikus itu menggerogoti bagian demi bagian bendungan. Pada masa itu bangunan tersebut belum terbuat dari beton seperti sekarang, melainkan dari susunan material yang lebih sederhana, sehingga perlahan-lahan menjadi rapuh, berlubang, dan akhirnya runtuh.
Namun di balik semua sebab itu, satu hal yang pasti, kehancuran tersebut adalah ketetapan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Al-Quran sebagai akibat dari keberpalingan mereka dari jalannya. Diperkirakan sekitar tahun 542 sebelum Masehi, bendungan itu akhirnya jebol. Air yang selama ini tertahan berubah menjadi kekuatan yang tak terbendung. Ia meluap ke segala arah, menerjang apa saja yang dilewatinya. Negeri yang dahulu hijau dan makmur seketika berubah menjadi lautan kehancuran. Kebun-kebun yang subur hancur, ladang-ladang lenyap, dan harta benda yang selama ini menjadi kebanggaan hilang tak bersisa. Setelah air bah itu surut, tersingkaplah kenyataan yang begitu menyayat hati. Kebun-kebun yang dahulu menjadi kebanggaan, sumber kehidupan, kekayaan, dan kejayaan, kini lenyap tak bersisa. Tanah yang dulu subur seolah kehilangan ruhnya. Namun kaum Sabah belum menyerah. Mereka mencoba menanam kembali, berharap kehidupan lama bisa terulang. Akan tetapi, harapan itu tak pernah benar-benar terwujud. Setiap benih yang ditanam tak lagi tumbuh sebagaimana dulu. Tanaman layu sebelum berkembang, buah tak lagi berbuah. Seolah-olah bumi yang dahulu ramah, kini menolak memberi. Dan sebagaimana telah Allah firmankan dalam Al-Quran, Surah Sabah ayat 16, bahwa kebun-kebun mereka diganti dengan tanaman yang jauh berbeda. Bukan lagi buah-buahan yang manis dan melimpah, melainkan pohon-pohon berbuah pahit, pohon asal, dan sedikit dari pohon sidir. Pohon asal yang diibaratkan seperti cemara, hanya memberi manfaat terbatas. Itu pun membutuhkan waktu yang lama untuk bisa dimanfaatkan. Sementara pohon sidir atau bidara menghasilkan buah yang pahit dan tidak lagi menjadi sumber kenikmatan seperti dahulu. Inilah perubahan besar yang mereka rasakan. Dari keberkahan yang melimpah menjadi keterbatasan yang menyakitkan. Dari kemudahan menjadi kesulitan. Semua itu terjadi bukan tanpa sebab. Itu adalah akibat dari kekufuran mereka. Dari hati yang berpaling, dari nikmat yang tidak disyukuri, dan dari kebenaran yang didustakan. Dalam kondisi seperti itu, kaum Sabah tidak mampu lagi bertahan. Peradaban yang dahulu berdiri megah, akhirnya runtuh. Negeri yang pernah menjadi simbol kemakmuran, kini hanya tinggal cerita. Runtuhnya negeri itu memaksa penduduknya berpencar. Mereka meninggalkan tanah kelahiran, mencari kehidupan baru di tempat yang jauh. Sebagian menuju Yaman, sebagian lainnya ke wilayah Syam, membawa serta kisah pahit tentang masa lalu yang pernah mereka miliki. Dan pada akhirnya, semua ini menjadi pelajaran yang sangat berharga, bahwa nikmat yang tidak disyukuri akan sirna, bahwa kesombongan akan membawa kehancuran, dan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan azab seperti itu, kecuali kepada mereka yang benar-benar berpaling darinya. Sungguh, kisah tentang kehancuran negeri Sabah adalah gambaran yang begitu menggetarkan hati. Sebuah kaum yang dahulu hidup dalam limpahan nikmat, tanah yang subur, rezeki yang melimpah, dan kehidupan yang aman, namun semua itu sirna karena mereka berpaling dan kufur terhadap karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai peringatan bagi umat manusia, Allah mengabadikan kisah mereka dalam Al-Quran, bahkan menamai satu surah dengan nama mereka, yaitu Surah Sabah. Bukan tanpa alasan, melainkan agar setiap generasi dapat mengingat, merenungkan, dan mengambil pelajaran dari apa yang telah terjadi. Kisah ini bukan sekadar cerita masa lalu, tetapi cermin bagi kehidupan manusia sepanjang zaman, bahwa nikmat yang tidak disyukuri dapat berubah menjadi musibah. Dan kejayaan yang tidak dijaga dengan iman dapat runtuh dalam sekejap. Demikianlah perjalanan tentang azab yang menimpa kaum Sabah, sebuah kisah yang penuh hikmah, syarat peringatan, dan mengandung pelajaran yang mendalam. Semoga kisah ini tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga menguatkan keimanan, melembutkan hati, dan mengingatkan kita untuk senantiasa bersyukur atas setiap nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan. Akhirul kata, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.